Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu koneksi belahan jiwa yang nyata antara kamu dan dia. Ya, nyata koneksi belahan jiwa antara kamu dan dia. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Oke, dan untuk kamu yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Karena kalau di sini ini umum ya, jadi kalau ada yang nggak cocok memang sudah pasti tidak bisa mengcover semua orang. Jadi nggak usah baper ya, nggak usah marah-marah atau komplain di kolom komentar. Kalau kamu mau energinya tepat untuk kamu ya personal reading, oke? Bayar ya. Kita lihat dulu ya, koneksi belahan jiwa yang nyata antara kamu dan dia. Siapa orang ini, teman-teman, yang punya koneksi belahan jiwa yang nyata antara kamu sama dia? Teman-teman, orang ini punya pendirian yang sangat kuat. Orangnya keras, kokoh gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi ngeyel, tapi sebenarnya dia punya sifat yang cenderung melindungi atau posesif ya. Ada sifat posesif di sana, teman-teman. Dan juga di sini kalau Sora lihat, orangnya itu kelihatan dingin, kelihatannya cuek, kelihatannya jaga jarak ya. Orangnya itu memang mungkin susah buat yang namanya manis atau romantis kayak gitu ya, teman-teman. Dan ini juga saja bisa menandakan orang ini tuh punya banyak masalah ya, orang dengan masalah ya. Sora kan semua orang dalam hidupnya punya masalah. Iya, Sora tahu. Tapi orang ini mungkin ya people with troubles, yang masalahnya tuh istilahnya banyak gitu ya. Atau mungkin saja hubungan kamu sama orang ini dari awal sudah banyak kendala atau banyak masalahnya ya. Teman-teman, ini adalah hubungan yang memang kalau Sora lihat awalnya kamu sama dia itu memang bisa saja berawal dari sebuah kedekatan sebagai teman. Dia datang sebagai teman kamu ya, atau dekat dulu sama kamu menjadi teman ya. Kalian mungkin banyak ngobrol, banyak cerita gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia awalnya mungkin sering curhat sama kamu, masalah-masalah yang dia hadapin, teman-teman ya, di sini ya. Jadi awalnya saling curhat ya. Di sini juga menandakan mungkin saja dia dekat dengan binatang, atau dia punya binatang peliharaan, atau dia itu bekerja dengan industri atau segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang atau hewan atau juga alam, teman-teman. Orang ini itu sangat kuat kedekatannya sama kamu. Ada energi yang dominan ya. Jadi mungkin saja meskipun kalian tidak selalu berkomunikasi atau tidak selalu dekat, tapi energi dia tuh seperti selalu ada di sekitar kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Orangnya mungkin lebih aktif di pagi hari, atau orangnya selalu suka suasana pagi hari, dan di sini adalah ada orang yang bersemangat juga, teman-teman. Tapi gimana pun juga orang ini itu ada sisi dia itu tricky. Ya, ada sisi tricky di sini, ada sisi yang mungkin dia susah untuk terbuka sama kamu. Walaupun di sisi lain orang ini juga menyatakan cerdik ya. Tapi ada juga di sini yang mungkin kesetiaannya sedang tergoyahkan ya, teman-teman. Mungkin di sini ada godaan, atau dia yang tidak bisa menahan diri, sehingga ada kesetiaan yang mungkin sedang bermasalah di sini, teman-teman ya. Di sini ada energi dari si divine masculine ya. Jadi kalau Sora lihat saat ini kamu berdealing dengan memang energi divine masculine ya. Kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini, teman-teman. Ya. Hubungan kamu tuh sama dia saat ini adalah hubungan yang memang terikat secara energi karma. Artinya kamu bisa bertemu sama dia, kamu bisa berkoneksi sama dia, kamu tuh punya jalan karma gitu ya. Kamu tuh ada jalan takdir sama dia. Kalau kamu nanya, Kak Sora, tapi kenapa sih aku bisa berkarma dan berurusan sama orang yang kayak gini, lalalala? Aku tidak bisa tahu jawabannya. Ya, itu adalah karmamu masing-masing ya. Kalau kamu percaya konsep reinkarnasi, itu juga ada hubungannya dengan karma masing-masing. Yang kedua adalah rahasia ilahi ya. Nanti kalau kamu sudah bertemu dengan Tuhan, nanti pada waktunya baru kamu tanya kenapa kamu harus berdealing dengan dia gitu ya. Karena kita tuh manusia punya keterbatasan untuk mengetahui segala sesuatunya, karena kita bukan Tuhan. Oke? Di sini
banyak hasrat-hasrat yang dia tutupi ya. Jadi mungkin saja saat ini ya dia punya banyak hasrat sama kamu, punya banyak perasaan sama kamu, tapi dia berpura-pura atau dia simpan. Kamu juga mungkin banget ya teman-teman punya hasad sama dia dan kamu simpan, kamu menahan diri kamu menyembunyikan itu semua. Kenapa? Karena mungkin kamu punya pertimbangan ya. Mungkin sebelumnya ada situasi yang tidak berimbang, yang kamu mungkin merasa gak bisa selamanya. Mungkin kamu sebelumnya banyak menunjukkan sayang kamu, cinta kamu sama dia, kok dianya enggak gitu ya. Jadi kamu tuh ngerasa sedikit goyah gitu ya, dalam arti untuk nggak mau menunjukkan sepenuhnya lagi kalau kamu itu sebenarnya masih menginginkan dia ya, karena kamu merasa mungkin nggak adil, kok orang ini masih ada main-main di luar sana, akunya fokus sama dia gitu ya teman-teman. Tapi koneksi di antara kalian itu tetap kuat, sangat-sangat kuat terasa. Jadi berusaha untuk dijauhkan atau dipadamkan pun energi dia tetap dekat sama kamu, dan begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Inilah adalah memang hubungan yang kamu tahu banyak mendapatkan firasat-firasat batin, banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk ya teman-teman dari alam semesta ini. Jadi ini jelas ya teman-teman, hubungan yang memang terkoneksi secara spiritual, karena memang ada pertanda dari alam semesta ini juga, petunjuk-petunjuk dan firasat batin yang sering sekali ada di hati kamu dan ada di hati dia sebenarnya teman-teman ya. Meskipun ini hubungan yang juga banyak ikut campur orang dari luar ya, artinya mungkin banyak pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang turut campur ya teman-teman dalam hubungan ini. Artinya mungkin kalian susah untuk fokus banget soal kalian, karena mungkin ada pertimbangan pekerjaan, keluarga, situasi lain yang ikut masuk dalam hubungan kalian teman-teman ya. Namun saat ini ada energi keikhlasan. Mungkin kamu juga sudah mengikhlaskan ya, Tuhan terserah gitu ya. Kalau memang orang ini memang masih jadi punya saya, jadi punya saya. Kalau memang enggak juga sudah kamu punya energi, sudah melepaskan dan mengikhlaskan gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini ada energi kamu mungkin sebenarnya merasa kecewa, merasa ditolak, merasa kehilangan. Karena yang tadi Sora udah bilang, dia di sini ternyata mungkin ya teman-teman melukai kamu, baik sengaja maupun tidak sengaja kayak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya ada rasa kehilangan yang mendalam ketika dia menyakiti kamu. Sementara dia itu merasakan kamunya udah pasrah, kamunya udah, karena kamu sudah merasa kayak udahlah gitu ya. Sudah terlalu sedih, sudah terlalu kecewa gitu ya. Sementara si orang ini sekarang sedang merasakan energi jalan takdir yang sangat kuat ya. Karena di sini memang ada alam semesta yang seperti masuk dan banyak memberikan pertanda batin ke dia gitu ya, pertanda-pertanda sinkronisasi dan sebagainya yang menyatakan bahwa kalian itu memang punya energi jalan takdir sama-sama. Inilah yang mulai menyadarkan dia dan memulai pikiran dia jadi galau teman-teman ya. Di balik sikapnya yang dingin dan menarik diri dari kamu, seolah-olah dia tidak berlaku apa-apa, sebenarnya intervensi dari alam semesta ini, dari jalan takdir ini sekarang sudah mulai masuk ke dia teman-teman. Dimana ternyata masih ada aksi, masih ada keinginan dia, dan masih ada api membara hasrat dari diri dia ke kamu. Dan kita coba lihat ya, ada koneksi belahan jiwa apalagi yang dirasakan sama dia atau sama kamu, atau kalian bisa vice versa. Teman-teman, ini kalian tidak bisa membohongi ya. Di balik kekecewaan yang ada, hati dia terhubung sama hati kamu, hati dia mencari hati kamu, dan di sini hati kalian terhubung dan terkoneksi. Jadi ini adalah energi belahan jiwa, di mana hati itu sama-sama terhubung, hati itu sama-sama mencari, hati itu sama-sama terkoneksi teman-teman ya. Apalagi hati itu terus mengingatkan bahwa hubungan ini memang adalah suatu hubungan yang ingin berakhir sama-sama, ingin saling mencari teman-teman ya. Kita coba lihat ada kendala apa lagi memangnya, untuk selain ada masalah kesetiaan yang menjadi kendala dalam hubungan belahan jiwa ini. Teman-teman, di sini ada masalah tentang keuangan, yang mungkin keuangannya belum stabil antara kamu sama dia, ada finansial yang berpengaruh di sini, sehingga tidak banyak ruang gerak yang bisa bebas, karena memang ada masalah finansial juga, ya.
Selain itu memang teman-teman ada beban ya, beban-beban yang kalau Sora lihat nggak jauh beda, memang ada beban yang di sini berhubungan dengan finansial yang cukup besar, yang mungkin masih menjadi tanggung jawab, mungkin ada hutang, mungkin ada cicilan, mungkin harus ada yang ditanggung. Dan di sini adalah beban tentang kerisauan ya teman-teman. Mungkin saja orang ini itu banyak tidak yakin, banyak mungkin galaunya karena situasi keuangan dia yang belum stabil, atau juga di satu sisi lain bisa saja memang dia seperti siap nggak siap untuk punya komitmen. Mungkin dia masih suka suatu kebebasan teman-teman ya. Tapi sekarang yang terjadi adalah hatinya dia itu merasa galau, hatinya dia itu seperti labirin ya, yang bingung harus bagaimana, bingung harus jalannya kemana ya teman-teman. Karena memang dalam energi belahan jiwa ini dia merasa bersalah sama kamu ya, karena sudah melukai kamu. Mungkin juga di sini dia menyesal untuk tidak selalu galau teman-teman gitu ya, sehingga membuat kamu kecewa, sehingga dia tuh sekarang seperti bingung juga harus mulai dari mana, harus kemana menjalankan hubungan ini ya. Apalagi sekarang sedang ada jarak di antara kalian, baik secara fisik maupun secara energi ya. Mungkin kamu lagi jauh dari dia, dia lagi jauh dari kamu, lagi sama-sama membatasi diri gitu ya, atau terhalang antara situasi dan keadaan ya. Tapi teman-teman, energi dari koneksi belahan jiwa ini menarik energi dia untuk dia bisa fokus dan berkomitmen sama kamu ya. Jadi energinya itu seperti membuat dia itu ngerasa bahwa aku tuh memang pada akhirnya terikat sama kamu, dan aku tidak bisa dengan mudah lepas dari kamu begitu saja, karena memang ikatan jiwa ini atau ikatan belahan jiwa inilah yang membuat energinya kita tuh sama-sama ya. Orang ini mungkin saja sekarang saat ini bingung ya, bagaimana harus memulai komunikasi sama kamu, bagaimana dia melihat masa depan, karena mungkin masih banyak ketidakpastian, masih banyak keraguan ya teman-teman. Sehingga dia seolah-olah memang menghindari kamu ya, seolah-olah menghindari kamu ya, mencoba untuk denial, memungkiri ya teman-teman ya. Karena dia itu sebenarnya takut ya, takut untuk dikontrol sama kamu kalau kamu tahu bahwa dia ternyata merasakan energi belahan jiwa ya. Dan dia itu kayak sedang berusaha untuk mengontrol hati dan perasaannya, tapi di sisi lain dia tidak bisa menentang atau tidak bisa melupakan energi penyesalan dia telah melukai kamu. Makanya yang bisa dia lakukan saat ini adalah rajin untuk memantau kamu gitu ya, rajin untuk tahu kamu sekarang gimana, mungkin melalui sosial media, mungkin melalui teman-teman kamu, orang di sekitar kamu, apapun itu bentuknya, intinya dia sedang mengawasi kamu ya teman-teman. Dan ketika dia mengawasi kamu itu juga, dia semakin merasakan ada energi yang dalam sebenarnya dalam hubungan ini. Jadi meskipun dia menghindari, dia tidak bisa memungkiri kalau memang ada energi belahan jiwa di sana. Kenapa? Karena dia juga mungkin saja mendapatkan gambaran, mendapatkan banyak petunjuk kalau kalian terkoneksi dari past life sebelumnya. Ada yang tadi Sora udah bilang, terkoneksi dari kehidupan sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang bisa saja lanjutan dari apa yang di masa lalu belum selesai, atau pengulangan dari masa lalu, atau koneksi yang terhubung kembali. Karena memang belahan jiwa ini tidak bisa dibohongi, karena di sini ada energi saling memanggil, saling ingin bersatu, energi saling tarik menarik. Nah, jadi kayak di saat kamu tidak menyadari atau kamu sudah hampir pasrah gitu ya, terserahlah dia mau menyadari apa enggak, disitulah justru dia menyadari teman-teman. Karena semakin terbuka segala sesuatunya, semakin terbuka segala perasaan yang dia rasakan kalau kalian terhubung ya. Dan di sini juga dia merasakan bahwa seharusnya dia bisa untuk lebih menghargai cinta dan sayang yang ada di antara kalian. Tuh kan? Ini adalah waktu dari semesta yang seperti menunjukkan inilah saatnya untuk dia semakin menyadari kalau kalian terhubung, semakin menyadari bahwa tidak bisa lagi memungkiri koneksinya ya teman-teman. Tuh, dia harus menghadapi kenyataannya, memang kamu sama dia belahan jiwa. Meskipun mencoba lari, meskipun mencoba memungkiri, tidak bisa lari lagi gitu ya. Dia mencoba untuk melepaskan dirinya gitu ya dari ikatan ini, namun terasa sangat sulit karena setiap langkahnya dia, setiap jalannya dia itu ada energi tarikan dari
jiwa kalian. Jiwa kamu narik dia, dia narik kamu, ya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilepaskan dan dilupakan, karena memang perasaannya sangat-sangat kuat, perasaannya sangat-sangat intens gitu ya teman-teman. Apalagi semakin dia menilik ke dalam, dia tuh dapat apa ya, teguran batin kalau dia seharusnya menghormati atau menghargai hubungan kalian, bahwa koneksi ini koneksi spiritual yang khusus, yang istimewa, yang bukan biasa-biasa saja. Dan semakin lama, semakin intens juga perasaan ikatan batin itu dia rasakan, teman-teman. Semakin intens dia rasakan yang terjadi di hatinya. Ada kerinduan, dia itu seperti, batinnya dia itu seperti ingin memeluk kamu, ya. Ingin memeluk kamu, pingin merengkuh kamu, pingin supaya mendekap kamu, itu sangat kuat, ya. Dan kenyataan kalau dia mikirin kamu sepanjang waktu, itu tidak bisa dipungkiri, ya. Karena kekuatan cinta itu ada, ya. Dia mencoba untuk cuek, nggak peduli gitu ya teman-teman. Dan di satu sisi lain dia juga bertanya-tanya, aku mikirin kamu, kamu mikirin aku nggak ya, gitu loh ya. Dia itu kayak pengen tahu apakah kamu juga memikirkan soal dia. Dia itu menunda-nunda karena dia merasa sekarang bukan waktu yang tepat. Jadi sebenarnya dia itu berusaha menghindar, teman-teman, karena belum siap, masih ragu lagi, masih ini itu. Tapi semakin dia tunda, semakin dia menghindar, kekuatan perasaan belahan jiwa itu semakin terasa kuat loh teman-teman, ya. Kita memang selalu diartikan untuk sama-sama, ya. Itu sudah tertuliskan di bintang-bintang, sudah tertuliskan di langit, dalam artian secara simbolisme itu sudah tertuliskan di semesta ini. Ini adalah energi jalan takdir, ya. Kalau sekarang dia belum bergerak, dia hanya butuh space ya teman-teman. Dia hanya butuh jeda gitu ya, untuk dia meyakinkan perasaan dia sama kamu. Tapi semakin dia lari, semakin dia lelah, karena memang kenyataan perasaan itu tak bisa dipungkiri, ya. Karena dia tahu dia itu selalu ngindar gitu ya, selalu berusaha melawan jalan takdir, tapi ya sampai kapanpun dia tidak bisa mengalahkan jalan takdir yang sudah jadi tulisannya buat dia. Di satu sisi lain dia itu sangat butuh kamu, ya. Jadi dia berharap kamu mau tolong dia, kamu mau bantu dia. Dan kamu sebenarnya adalah seseorang yang paling dia sayang, ya. Apalagi koneksi batin yang dia rasakan. Teman-teman kepikir dari situasi yang terisolasi ini, kamu jauh dari dia. Dia semakin kepikiran kamu, semakin kuat kalian mengisolasi diri, semakin kuat juga kepikirannya. Karena memang di sini ada energi dari belahan jiwa, twin flames, ya, belahan jiwa. Ya, dan ini sangat mungkin banget mempengaruhi situasi finansial kalian. Ya, jadi kalau situasi hubungan dia sama kamu nggak bagus, finansial dia juga berefek. Yang ke depan akan terjadi sama hubungan ini. Teman-teman, ini adalah suatu hubungan yang sekarang mungkin ada rintangan atau tantangan, ya. Tapi rintangan atau tantangan ini justru memperkuat energi belahan jiwa di antara kalian. Karena memang jiwa kalian itu bersiap untuk bersatu kembali. Artinya, adanya halangan ini adalah sebuah proses bagi jiwa untuk semakin menyadari koneksinya. Ya, karena ini memang ada energi cinta sejati. Jadi buat kamu yang bertanya, kenapa ada masalah dan rintangan dalam hubungan ini, ada cobaan juga ya teman-teman dalam hubungan ini, itu adalah untuk pelatihan bagi jiwa masing-masing menyadari tentang perasaannya, menyadari tentang cinta sejatinya. Gitu ya. Jadi rintangan ini akan dilewati nantinya teman-teman, ya. Asalkan ada energi untuk saling menerima, pelan demi pelan gitu ya. Waktu berlalu, kalian akan saling menerima energi apa adanya. Dan energi terhubung lagi, lihat nih, terpaut lagi, jelas kuat. Ya, karena memang ini sudah ada anchor nih, lihat di jarinya ada anchor. Jadi ini udah pasti energi terpaut yang sudah pasti akan ada di antara kalian. Jadi ini tinggal masalah waktu, kalian pasti terhubung dan terkoneksi lagi, dan sudah pasti sifatnya anchor, menetap tuh, solid ya. Jadi memang ini hubungan yang memang dari awal udah solid, dari awal tuh memang harus dibangun untuk jadi solid. Jadi apapun yang terjadi memang akan jadi seperti itu gitu ya. Tuh, terlalu sayang kamu ya, cintai kamu sampai ke bulan katanya.
Nasihat untuk kamu menghadapinya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Teman-teman lihatlah pertanda ya, banyak pertanda dari semesta, mungkin dari mimpi kamu dan sebagainya untuk petunjuk apa yang harus kamu lakukan sama hubungan ini ya teman-teman. Oke, dan keajaiban yang selama ini kamu pikir nggak mungkin itu akan terjadi ya. Jadi ini kalau namanya pertanda itu sifatnya sangat-sangat personal bagi setiap orang. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui ketemu sesuatu, ada yang dengar sesuatu, ada yang mimpiin sesuatu, ada yang sesuatu. Apapun itu pertandanya itu harus kamu tahu. Kasor aku bingung pertandanya apa? Itu saatnya kamu olah batin. Ya, makanya perjalanan spiritual tuh harus ya meditasi, banyak berpikir, banyak merenung, banyak mendekatkan diri sama yang di atas sehingga kamu juga bisa melihat pertanda itu dengan jelas. Jadi kamu akan tahu karena seorang nggak bisa bilang itu sifatnya personal. Mungkin ada yang lihat angel number gitu, itu sangat mungkin banget. Ya, dan teman-teman yang ingin juga menambah koleksinya dari cincin bulan ya dari batu Amazonite ini yang lagi Sora pakai, silakan dibeli karena ini udah Sora program yang terhubung dengan cakra hati dan cakra tenggorokan. Khusus untuk kamu yang sering emosional, ketika berkomunikasi sering juga mungkin mudah disalahpahami, susah untuk menuangkan kata-katanya, menuangkan maksudnya. Jadi ini berupa energi untuk menenangkan, mendamaikan, membawa peaceful dan harmoni ya. Amazonite itu batu yang bagus, warnanya biru dan ini batu asli ya, import juga. Jadi setiap produk yang Sora jual dari kemarin semua itu batunya beda dan semua beda fungsi. Jadi kamu nggak usah takut yang namanya nanti sama Sora aku udah beli produk kamu yang kemarin, enggak. Semua itu beda fungsi. Sora udah ngomong ya kemarin bahwa tiap batu dan tiap program beda ya. Jadi kamu bisa koleksi. Yang ini stoknya terbatas banget karena ini stoknya kurang dari stok yang gelang kemarin bulan dan bintang. Kalau kamu nggak punya rugi karena bulan adalah lambang dari perbuatan dan pikiran yang positif. Ini cantik banget. Kamu bisa beli di Sora_tarot di Instagram, harga 225.000. Ada juga di Tokopedia, linknya sudah Sora sematkan di bawah. Kalau di Tokopedia harganya lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia ya. Jadi beli sekarang, Sora akan kirimkan segera ya buat jadi collectible item. Dan ini juga kamu bukan beli cuman kristalnya, kamu beli programnya. Sora udah program ya, karena aku belajar beberapa ilmu energi untuk healing, jadi aku buat nggak sembarangan ya teman-teman. Yuk dibeli selagi masih ada. Terima kasih yang sudah bersabar kalau tiap hari Sora harus promosi. Kenapa? Karena aku nggak pernah tahu ya teman-teman yang nonton hari ini apakah nonton juga kemarin. Oke, terima kasih yang udah bersabar. Oke, untuk teman-teman cowok, aku belum ada barang karena penjualan buat cowok itu sedikit ya. Kamu boleh banget ya beli, ajak teman-teman cowok yang banyak 50 orang, nanti pesen, nanti Sora cariin barang. Oke, atau kamu juga bisa belikan untuk pasangan kamu ya, untuk kasih hadiah yang berguna gitu ya teman-teman. Kamu beliin dia makanan nanti udah lewat 2 hari udah kenyangnya hilang. Tapi kalau beli barang ya itu bisa awet kalau dia jaga bener-bener dan ngebantu energi dia berubah, energi kamu berubah karena energi itu nular teman-teman ya. Oke, zodiak yang terungkap: Sagittarius, Aquarius, Leo, Gemini, Aries, Cancer, Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sora zodiak aku nggak ada di situ, zodiaknya dia nggak ada. Teman-teman, zodiak itu nggak mungkin semuanya ada. Tapi kalau udah energinya kamu klik, udah pasti ini ada unsurnya untuk kamu. Ya nggak usah khawatir. Oke? Atau teman-teman yang kepingin Kak Sora aku mau baca gini, Kak Sora aku maunya energinya fokus buat aku doang dong, personal reading. Atau kamu bisa beli kartunya, baca sendiri. Nah kamu beli kartunya di Sora ya, nanti kamu sehari mau kocok kartu 5 kali 10 kali boleh dah. Sampai kenyang-kenyang tuh ya, ngocok kartu sendiri, baca sendiri boleh banget ya. Atau belajar ya, atau baca bazi buat tahu jalan hidup. Sora sudah pernah bahas kemarin. Setiap orang itu punya jalan hidup yang beda-beda sesuai dengan nasibnya masing-masing. UHFD, MVWR, XBCF, MNZT, SD. Oke, kita ambil coba dikit lagi, satu lagi. Dan ada C. Ya. 1, 2, 3 pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.